Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Rahmatullah dengan NIM 4112210009. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu kelompok kami yang terdiri Mas Febi Sucipto dan juga Jody Maulana, dan saya sendiri Muhammad Ali Rahmatullah. Nah, di sini kami membahas membangun sikap anti korupsi dalam lingkungan akademis dan sosial. Baik, kita lanjut ke latar belakang. Jadi, korupsi sebagai extraordinary crime berdampak luas pada keadilan dan kepercayaan publik. Lalu, kasus pungli kelurahan menunjukkan penyalahgunaan jabatan, ketimpangan kekuasaan. Jadi, banyak sekali oknum-oknum dari penjabat maupun dari kalangan di kelurahan-kelurahan itu banyak sekali oknum-oknum yang merasa berkuasa jadi mempersulit warga-warganya atau korupsi dana-dana yang diberikan kepada pemerintah pusat. Nah, lalu juga ada pendidikan tinggi berperan membentuk integritas dan sikap kritis mahasiswa. Di sini ada rumusan masalah, yaitu ada pertama bentuk korupsi apa yang muncul, lalu ada juga bagaimana analisis hukum UU Dipokar, ada juga bagaimana dampak sosial pada masyarakat, dan bagaimana sikap etis mahasiswa. Identifikasi kasus. Yang pertama, permintaan uang pelicin, bentuk pungli, gratifikasi, dan suap. Nah, banyak nih di kalangan-kalangan, di pejabat-pejabat, di pemerintah-pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Lalu kedua itu ada penyalahgunaan kewenangan aparat untuk keuntungan pribadi. Terus yang ketiga juga ada ketidakadilan layanan, warga yang tidak membayar diperlambat. Bahaya. Lalu ada yang keempat yaitu budaya di masyarakat. Nah, ini ketidakberdayaan terhadap aparat. Analisis hukum. Nah, pertama pasal 3, penyalahgunaan kewenangan merugikan masyarakat. Dan juga pasal 12E, penerimaan sesuatu oleh penjabat untuk layanan publik. Lalu ada juga pasal 5, 2, memberi suap dapat dikenakan sanksi, kondisi terpaksa jadi pertimbangan. Lalu ada juga unsur terpenuhi, ada jabatan, permintaan, keuntungan pribadi, kerugian publik. Lalu kita lanjut ke analisis sosial. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama, korupsi menciptakan ketidakadilan distribusi bantuan. Lalu menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal. Muncul distrust dan ketakutan mengakses layanan publik. Menghambat kesejahteraan warga miskin sebagai kelompok rentan. Oke, berikutnya itu sikap mahasiswa harus menjaga objektivitas, tidak terlibat dalam praktik koruptif, kemudian mengumpulkan bukti secara etis. Di antara lain bukti tersebut yaitu kronologi, saksi, atau juga indikasi pungli. Lalu melapor melalui mekanisme kampus seperti pada dosen, LPPM, atau juga fakultas. Kemudian berikutnya menggunakan kanal resmi inspektorat atau juga lapor.go.id, dan bisa juga melalui WBS KPK. Lalu melindungi identitas pelapor sebagaimana yang menjadi prinsip dalam peran mahasiswa. Berikutnya strategi pencegahan, yang dimana dari banyak strategi dirumuskan secara sederhana menjadi 4, yaitu yang pertama digitalisasi layanan publik untuk mengurangi kontak langsung. Yang kedua, SOP anti pungli wajib dipublikasikan di kelurahan. Lalu integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum, serta yang keempat yaitu pelatihan integritas bagi mahasiswa dan dosen pembimbing. Selanjutnya itu peran mahasiswa, yang dimana mahasiswa harus menjadi agent of change, dimana dengan bertujuan untuk membawa nilai kejujuran dan juga integritas. Kemudian peran yang kedua yaitu social control, dengan cara mengawasi praktik layanan publik dan juga moral force untuk
menolak normalisasi pungli dan juga whistleblower etis yang dimana melapor dengan mekanisme yang aman. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bersama bahwa korupsi baik dalam bentuk kecil maupun besar merupakan tindakan yang merusak tatanan sosial dan moral bangsa. Kasus pungli pada kelurahan menunjukkan bahwa korupsi sering terjadi di level yang sangat dekat dengan masyarakat dan mahasiswa melalui program pengabdian masyarakat memiliki kesempatan penting untuk menyaksikan langsung fenomena ini dan belajar mengambil sikap berdasarkan nilai integritas yang bisa diterapkan sikap dan peran mahasiswa yang seharusnya. Kemudian pendidikan anti korupsi berbasis BL membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman komprehensif tentang korupsi, menganalisis kasus secara hukum dan sosial, serta menentukan sikap etis yang tepat. Pencegahan korupsi memerlukan pendekatan kolaboratif dan sistematis antara pemerintah daerah, masyarakat, dan juga institusi pendidikan. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.